Nah, gimana caranya bang berangkat? Nah, gue itu jalurnya mandiri, berangkat ke Jepang, bekerja, bukan jalan-jalan ya cuy ya. Jalan-jalan aja kerjaan lu. Itu buat paspor. Yang kedua itu, nah ini gajinya gue akan spill dulu. Dikit cuman ya. Dengan bekerja di Indonesia aja ya. Hello, what's good? Konnichiwa, gimana kabar kalian semua? Sehat ya. Yang penting yang sehat dong, yang nggak sehat semoga cepat sembuh, cepat-cepat lah ya. Amin. Dan jangan lupa juga dong, hari ini koi no mono ga wasurai deyo. Jangan lupa ngopi hari ini, guys. Emak. Wah, Seikoda. Nah, hari ini gue mau jelasin, itu ada yang komentar kemarin dari videonya gue. Yang belum nonton, segera nonton dulu dong. Nah, ya ada yang komentar, bang, spill gaji dong, bang, spill gaji. Spill gaji? Gue di sini kan nggak kerja, gue jalan-jalan, gue turis, cok. Canda-canda. Gue di sini kerja ya, di Jepang kerja. Ini udah ada slip gajinya, gue akan spill dulu. Tapi gue mau cerita dulu nih. Ini bagi orang yang mau kerja ke Jepang atau lagi mau cari informasi tentang ke Jepang, gue akan mau ceritain atau inilah pengalaman dari yang gue rasain ya. Nah, di sini gue udah ketiga kalinya ke Jepang. Itu yang pertama tahun 2019 gue magang ya. Itu yang pertama 3 tahun gue udah selesaiin magang ke Jepang. Dan yang kedua kita ngambilnya itu langsung visanya Tokitegino ya, itu visa pekerja. Dan di tahun ini pun gue jadi visanya pekerja. Gue yang kedua, yang ketiga sampai ini gue pekerja, jadi visanya nggak magang lagi, cuma visa gue itu Tokutegino. Nah, gimana caranya bang berangkat? Nah, gue itu jalurnya mandiri. Nah, bagi kalian yang mau tahu info atau mau coba berangkat ke Jepang, bekerja, bukan jalan-jalan ya cuy ya. Jalan-jalan aja kerjaan lu. Enggak sih, mau bekerja itu pakai jalur mandiri sepertinya Bang Jiro. Gue ngambilnya mandiri melalui TSK ya, melalui perusahaan TSK. Dia ada pihak ketiga yang mengurus kita buat mempertemukan kita dengan perusahaan yang akan kita masuk bekerja di sini. Jadi kayak gitu, namanya TSK. Dan juga ada kayak hacking ya, perusahaan hacking itu juga ada, tapi gue yang TSK guys. Nah, gimana caranya atau ini info TSK-nya, pokoknya kalian komentar dulu nih kalau mau tahu ya. Jadi di tempat TSK gue ini semuanya free. Jadi nggak ada dipungut-pungut biaya 1% pun dari kitanya, nggak ada 100%. Tapi yang namanya jalur mandiri kita harus ngurus sendiri. Betul kalian, betul. Gimana caranya bang? Yang pertama kalian harus ambil ujian. Jadi kalau ambil ujian itu kayak seperti Niryoku Shiken, ini itu setara dengan N4 lah ya, basic. Atau kalian mau ambil ujian JFT dan SSW. SSW ini kalau JFT itu buat basic ya, buat basic bahasa Jepangnya. Kalian harus lulus itu, silahkan ambil ujiannya di tempat atau di kota-kota yang adalah di tempat kalian. Kalau di Sumatera itu hanya di Medan, kalau di Jawa banyak sekali, gue nggak tahu juga ya. Tapi gue orang Padang, jadi gue ya ujiannya di Medan, betul sekali. Nah, buat ini kita ambil ujian. Tapi kalau bagi yang ini terkecuali ya, udah yang magang, udah pernah magang 3 tahun dan ternyata habis magang nggak sempat buat ujian di Jepang, Noryoku Shikennya nggak sempat atau nggak ngambil dulunya. Nah, ada tipsnya, salah satu caranya itu kalian harus punya Hyoka Choso gitu ya. Hyoka Choso wa nani bang? Apa itu bang? Nan desu ka? Ya, Hyoka Choso itu kayak apa ya? Jadi kayak riwayat kita 3 tahun di Jepang itu kalian bisa minta di Kumiai atau di koperasi atau yang ngurus kalian dulu lah yang di Jepang 3 tahunnya. Jadi gue ngambil itu, gue nggak ambil ujian JFT. Gue udah pernah magang soalnya 3 tahun di Jepang. Tapi itu bagian apa ya? Bagian kita di bidangnya itu pabrik, jadi pengolahan makanan. Yang sekarang gue ngambil kontrak kerja ya 6-7 bulan dan itu di pertanian. Jadi sertifikatnya itu nggak berlaku di pertanian, makanya gue harus ambil lagi ujian SSW.
ujian skillnya itu di bidang pertanian guys. Jadi gue nggak ambil JFT, gue cuma ambil SSW. Bagi kalian yang nggak punya apa-apa atau baru memulai mau ikut ke Jepang, silahkan kalian ambil itu JFT dan SSW. Maunya di bidang apa yang SSW? JFT itu wajib karena itu basic dasar bahasa Jepang ya, gitulah ya, agar kalian bisa dapat Tokutegi no visa pekerja guys. Nah gitu aja sih ya cara berangkatnya gue. Ya udah gue pakai gue pakai jasa dari TSK. Terus biaya berangkat di sini gak dipungut sepersen pun. Buat biaya berangkatnya itu dari perusahaan ya. Dan satu apa sih yang diurus bang kalau kita jalur mandirinya? Yang pertama cuma ya itu buat paspor, yang kedua itu MCU medical check, yang ketiga itu ngurus visa, yang keempat adalah satu lagi sih mengurus EID ya, EPMI ya, EID ya atau EPMI itu di daerah kalian masing-masing. Cuma itu doang. Jadi kalau biaya buat tiket pesawat itu ditanggung sama perusahaan ya. Kalau di TSK gue ini sepersen pun nggak boleh ngambil atau mengut duit sepersen pun dari pihak kita ya, pihak yang kedua. Nah ini gajinya gue akan spill dulu di sini. Di sini kelihatan nggak gajinya? Apa nih cok gajinya ya dikit cuman ya, dengan bekerja di Indonesia aja ya. 38.000, 4 juta lah kalau dikursin 4 juta. Wah, tapi ini cuma 5 hari, tapi nggak penuh ya, 2 hari ada yang 6 jam dan 7 jam, jadi nggak full 8 jam ya. Ini belum lembur loh. Jadi ya gua bersyukur banget pekerjaan ini, alhamdulillah, buat nyambung hidup 1 bulan dulu. Satu lagi nih, bagi kalian yang kerja di Jepang ada juga nih yang ini, kok gua nggak gitu, gua ya tetap ya, namanya rezeki di mana-mana beda-beda tiap orang. Yang penting rasa bersyukur lo guys. Kadang di sini gajinya gede, potongannya juga gede, tergantung. Karena kan kerja di Jepang itu nggak full ya, nggak full itu kita terima pasti itu kotor doang. Berarti kadang ada orang gaji yang 30 yang segini, tapi itu masih kotor, masih dipotong. Itu akan ada itu asuransi, ada pajak pendapatan, ada asuransi ketenagakerjaan, ada asuransi pensiunan gitu ya. Ya udah, kalau gue di sini kontrak cuma 6 bulan 7 bulan, gue nggak pakai asuransi pensiunan, gue nggak pakai karena gue hanya sebentar. Kalau mau ambil nggak apa-apa, nanti kan bisa cair juga kok. Bagi nanti sebelum pulang atau di Indonesia kita bisa cairkan juga. Ada juga asuransi kesehatan, jadi asuransi kesehatan wajib bayar. Nah kalau gimana kita atau sakit kejadian atau amit-amit atau ada kecelakaan, jadi asuransi itu akan nanggung biayanya ya, tapi nggak full, tergantung keadaan kita gitu ya. Pokoknya kesehatan di sini gede guys, jadi kita harus ambil asuransi backup diri kita ya. Oke, sekian dulu. Nanti yang gua mau spill bulan besok itu gaji yang full lagi. Pokoknya kalian tetap pantengin terus channelnya Bang Jiro. Jangan lupa like, subscribe, dan pastinya kalian komentar dong, mau saran apa lagi nih, gue konten apa sih, gue bingung juga cuy. Bye bye, jangan lupa kopi hari ini Koi no Mono ga Wasurane de Kudasai. Bye bye.